Kakak kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham NZIA. Nah, ini kita lihat di sini, ini laporan keuangannya yang kuartal ketiga ya. Yang 2024 ini masih belum yang tahunan ya. Karena yang tahunan itu belum keluar. Ini ada direktur utama yaitu Nofriza Setiawan, kemudian direkturnya ada Nur Anissa Nusuki. Utama kantor mereka ada di Karawang ya. Ini bisa di sini. Ini nilainya itu dia 1 tahun penuh, tapi bentuknya itu dia rupiah. Jadi nanti dikali saja dan 1 rupiah nih kas dan setara kas kita lihat dari 28 miliaran sekarang menurun dia 10 miliaran. Nah, ini agak sedikit berkurang persediaannya itu dari 108 jadi 119. Untuk yang real estate kemudian apartemen dia berkurang. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini berarti dia persediaannya itu kurang lebih sekitar paling 7 miliaran ya. Meningkatnya itu sekitar 7 miliaran. Ini tanah yang belum dikembangkan ini pun meningkat ya, meningkat sekitar 4 miliaran. Jadi totalnya itu kurang lebih 11 miliaran. Kita belum lihat lagi yang dia propertinya itu yang sudah yang sudah selesai ya. Kita lihat dulu total hutangnya. Ini total hutang jangka pendek dia meningkat. Nah, meningkat sekitar kurang lebih 3 miliaran. Tapi kalau kita di sini, ini hutangnya ini dia menurun ya. Hutang menurun dari 104 miliaran sekarang menjadi 80 miliaran. Nah, itu berarti dia kurang lebih kurang sekitar 19 miliaran ya. Sedangkan ekuitasnya ini, data ekuitasnya berkurang lebih sedikit. Berarti ini masih oke ya. Tetapi walaupun begitu sebenarnya bagusnya itu ekuitas meningkat bukan menurun. Penjualannya dari 40 miliaran menjadi 53 miliaran dia meningkat. Laba bruto dia meningkat, sayangnya karena beban itu semua meningkat juga. Jadinya itu dia tetap rugi 2,2 miliaran. Nah, 2,2 miliaran tetapi kalau kita lihat dari persediaan dari apanya itu berarti masih apa? Ini dia bahkan sampai 5 miliaran ya kalau dikurangi yang lain-lain. Tetapi jika dilihat dari peningkatan persediaan, peningkatan tanahnya itu seharusnya ini masih masih menciptakan keuntungannya sebenarnya. Tapi mungkin agak kecil keuntungannya. Kita lihat presentase kepemilikan. Ini kayak gitu jauh. Ini dalam komisasi ini 2024 ya. Ini ada VJ, Micela, Mawar, Nurijal, Paubi. Ini ada sedikit perubahan di mana komisasi independennya dia dari Selamat menjadi Mawar. Nah, ini sebenarnya ini namanya ini agak cukup unik. Kenapa yang berubah itu yang digantikan itu pun namanya cukup unik juga. Dari awalnya namanya Selamat, nah sekarang jadi Mawar. Nah, itu gak tahu juga ya, entah memang namanya kayak gitu atau gimana. Tapi setahu kami ada beberapa perusahaan yang dia namanya itu dia gak taruh nama asli, dia taruh nama panggilan. Dia gak tahu juga ini seharusnya nama asli sih. Ini kasnya ini dari 15 jutaan, oke, sama gak berubah. Dia kasihan di bank, dia bimbang tahu di banknya. Tapi dia udah berkurang juga. Nah, ini totalnya dari 28 miliaran sekarang hanya tersisa 10 miliaran. Nah, ini agak susah ini kalau dia berkurang cukup banyak. Sekarang kalau kita bilang 10 miliaran mau bangun apartemen atau gimana itu agak cukup susah sih. Karena agak kecil sih nilainya. Ini piutang usaha kita ada di sini. Nah, ini piutang usahanya kita lihat ini kayak macet ya. Di mana itu lebih dari 2 bulan itu sekitar 13 miliaran. Bahkan dia meningkat dari tahun lalu. Nah, ini menurut kami agak cukup apa sih? Karena yang kayak yang 1 bulan atau di bawah 1 bulan itu gak ada, di bawah 1 bulan gak ada. Tapi ini yang lebih dari 3 bulan ini cukup banyak nilainya. Ini persediaan memang meningkat, tapi kita gak tahu dia meningkatnya itu karena harga atau luas tanah, dan apakah nilainya itu wajar atau enggak.
Jadi real estate paling lihat dari sana aja ya. Tanah yang belum dikembangkan. Nah, ini ada saldo awal, ada penambahan. Nah, ini rincian tanah yang belum dikembangkan. Ini ada luas tanahnya. Ternyata dia ada mengalami peningkatan di Karawang. Jadi 170.000 meter persegi menjadi 179,8 meter persegi. Nah, berarti dia ada sedikit peningkatan yang luas tanahnya. Menurut kami, kalau perusahaannya itu bisa terus meningkatkan penjualan dan lain-lain, ini seharusnya bisa menjadi cukup bagus ya. Tapi menurut kami, kalau untuk perusahaan properti yang masih kecil, nilainya itu masih beberapa miliaran, itu agak susah untuk ekspansi di zaman seperti ini, kecuali mereka pakai sistem kongsi, itu pun nggak gitu mudah. Ya, saya tetap bisa di sini. Makanya semakin banyak modal, semakin mudah untuk melakukan sesuatu. Itu ada sesuatu hal yang benar, tidak bisa dipungkiri lagi. Ini utang usaha kita lihat 8 miliaran menjadi 11 miliaran. Nah, utang usahanya ini pun tinggi. Lebih dari 2 bulan. Nah, ini lebih dari 2 bulan kita 11 miliaran, bahkan meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu cuma 8 miliaran, sekarang 11 miliaran. Nah, itu tahu-tahu saja. Tapi yang piutang itu kan 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan. Nah, nanti bisa dia kembali. Kayak 2 bulan juga itu. Modal sahamnya ini kita lihat. Ini paling banyak itu Richard Ramadi Wirya Harja. Nah, dia paling besar tapi gak berubah ya. Nah, seharusnya kalau memang manajemennya bagus, itu bisa buat jadi baik. Dia tergantung si tahu dia komisarisnya, dia terutama dan lain-lainnya pemegang saham. Penjualannya ini kita lihat memang semua rata-rata meningkatnya. Semua rata-rata meningkat, tapi kita gak tahu juga ke depannya karena utang usahanya aja pun kayak lebih banyak dekas ya. Nah, kayak tadi utang usahanya lebih banyak dekas ya. Perubahan umum dan administrasi apa itu banyak. Saya bingungnya kayak gini ya. Mengapa dia ketika dia mencari kerugian, kita lihat dari sekilas ya dari apanya itu kan dia katakan rugi. Nah, mengapa mereka masih terus menambah gaji, menambah ini, menambah beban ini, menambah beban itu? Nah, seharusnya mereka bisa melakukan efisiensi ini tampaknya tidak melakukan efisiensi. Untuk perusahaan sekelas ini, kalau gajinya itu sekitar berapa miliar tadi ya, itu kayaknya tergolong besar. Nah, tapi kita gak tahu itu saya untuk manajemen aja, top management aja atau gimana. Nah, jadi itu tergantung internal perusahaan juga. Nah, mereka terus saya kami sekian, terima kasih, saya frustasi.